Jokowi harus melibas Bakri dan kroninya agar kasus Jiwasraya tuntas. Ya nanti dilihat karena Jiwasraya sekarang sedang ditangani oleh posisi korporasinya ditangani oleh OJK, Menteri Keuangan, oleh Kementerian BUMN, semuanya sedang menangani ini. Tapi ini perlu proses yang tidak sehari dua hari, perlu proses yang agak panjang. Sebagai akibat transaksi tersebut, PT Asuransi Jiwasraya Persero sampai dengan bulan Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar 13,7 miliar triliun. 13,7 triliun. Hal ini merupakan perkiraan awal. Jadi 13,7 triliun adalah hanya perkiraan awal dan diduga ini akan lebih dari itu. Jelas. Ya, kenal aja enggak. Dapat saya itu seakan-akan semua saham saya ngatur. Anda pikir deh, kalau nama perusahaannya PT Bakri Brother, masa yang ngatur saya? Lah memang PK yang nutupi. Dan kami dukung konstruksi hukumnya oke, kami lihat dan kemudian perbuatan melawan hukumnya kalau niat jahatnya kan merupakan wewenang dari aparat penegak hukum. Dari situ kemudian kami rilis perhitungan kerugian negara dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Jadi jangan sampai enggak. Jadi kami jadi nggak ada istilah kami melindungi gimana ceritanya melindungi. Di zaman rezim SBY dulu, ada kasus besar yang jadi noda hitam yang mencoreng wajah SBY, yaitu skandal Bank Senturi. Memang ini bukan satu-satunya, tapi inilah yang fantastis, triliunan rupiah nilainya. Kasus ini diingat terus sebagai dagelan hukum, bukti bahwa penegakan hukum di Indonesia itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Di satu sisi, nenek-nenek miskin yang mencuri makanan karena kelaparan bisa dipenjara. Walau yang dicuri harganya tidak seberapa, tapi penegak hukum jalan terus. Hukum harus konsisten, katanya. Ya, yang salah harus dihukum siapapun itu. Tapi di sisi lain, penggede elit kaya raya rakus bisa menggarong duit rakyat tanpa malu-malu dan tetap melenggang bebas merdeka. Dan itulah catatan jelek yang diwariskan rezim SBY karena gagal menyelesaikan kasus Senturi dengan cara yang benar. Dalam rezim Jokowi, ada kasus lain lagi yang nilainya jauh lebih besar, yaitu skandal Jiwasraya. Dan terungkap, ternyata SBY dan Demokrat tutupi pelaku korupsi Jiwasraya lewat pansus. Setelah Demokrat sebagai partai gurem gagal mendorong pembentukan pansus di DPR, kini giliran SBY sebagai bapak prihatin beraksi. Lewat laman Facebooknya, ia mengompori masyarakat untuk mendorong pansus lewat sebuah note yang berjudul "Penyelesaian kasus Jiwasraya akan selamatkan negara dari krisis yang lebih besar". Ambisi SBY yang memuncak agar dibentuk pansus sangat kentara dalam tulisannya. Bahkan dia mengarang cerita mendapatkan info kalau parpol koalisi pemerintah menargetkan Rini Sumarno, Erick Thohir, Sri Mulyani, hingga Jokowi untuk dijatuhkan lewat Jiwasraya. Padahal tak ada parpol yang getol pansus selain PKS dan Demokrat. Gerindra sendiri sebagai parpol koalisi menarik diri dari usulan pansus setelah tahu kerja Kejagung yang kencang menangkap tersangka Jiwasraya. Dengan teknik maling teriak maling, SBY mencoba meyakinkan agar pansus dibentuk untuk menyanggah tuduhan yang dibuatnya sendiri. Parpol koalisi mana yang hendak menjungkalkan dua menteri aktif hingga presiden? Apakah ia menuduh Gerindra yang awalnya mendukung pansus kini berbelok malah mendukung Panca? Ini artinya SBY hendak membenturkan Gerindra dan pemerintah dengan isu menteri dan presiden sebagai target pansus. Padahal SBY dan Demokrat sebenarnya sakit hati dengan pernyataan Desmond atau Gerindra yang menuduh Demokrat tak bisa semaunya sendiri untuk minta pansus karena SBY sudah bukan lagi penguasa. Mengenai tantangan SBY kenapa tak mau membentuk pansus seperti kasus Bank Senturi di eranya. Karena waktu itu Demokrat dan SBY sebagai penguasa tentu akan membackup SBY sebagai pelaku utama.
KPK sendiri dikerdilkan karena di masa lalu mantan ketuanya Antasari Azhar dipenjara gara-gara menangkap besan SBY. Makanya SBY dan Demokrat waktu itu percaya diri soal pansus. Nah, saat ini kasus Jiwasraya belum di bailout pemerintah. Isunya masih ditangani oleh Kejagung. Lalu apa urgensi SBY dan Demokrat? Jelas tidak lain untuk menutupi pelaku utama yang menyebabkan Jiwasraya buntu sejak tahun 2006. Siapa lagi kalau bukan SBY beserta kroninya. SBY bisa saja membantah tak terlibat langsung dalam kerugian Jiwasraya maupun Asabri. Tapi bisakah SBY membantah jika tak ada hubungan antara dirinya, Cikeas ataupun Hatta Rajasa dengan klan Cokro Saputro yang ikut membuat Jiwasraya dan Asabri merugi akibat saham yang ditanam menjadi ambles. Bahkan Dahlan Iskan menyebut alasan pencurian menjelang Pilpres 2019 untuk mengalihkan perhatian pemerintah. Pelaku pencuriannya adalah orang-orang itu tapi dituduhkan untuk kampanye capres pemerintah sekarang. Padahal era Jokowi tak ada pembentukan yayasan-yayasan untuk menampung biaya kampanye serta menyalurkan lewat masyarakat untuk memilihnya. Era Jokowi, BUMN dan PNS sendiri 70% lebih malah memilih Prabowo. Jadi dari mana ceritanya ada dana kampanye untuk Jokowi? Kalau mau korupsi seperti SBY, pemilihan putaran kedua tak mungkin hanya bertambah 5%. Sementara putaran kedua SBY suaranya melonjak drastis 20% di tengah menurunnya kepercayaan publik. Jika seperti reinkarnasi cendana yang menghimpun uang dari negara lewat yayasan-yayasan yang mereka miliki. Dilansir dari hukumonline.com, dana yayasan yang mengalir kepada perusahaan-perusahaan milik keluarga cendana jumlahnya mencapai 5.839 triliun rupiah. Pengurus teras Yayasan Soeharto adalah orang-orang kepercayaan Soeharto, termasuk anak-anaknya. Maka tidak aneh kalau kemudian dana yayasan itu mengalir kepada perusahaan-perusahaan milik mereka. Atas nama yayasan, keluarga cendana menggerogoti dana yayasan untuk kepentingan bisnisnya. Dan seakan meniru teknik cendana, Cikeas seperti buku Gurita Cikeas dan dibuktikan media mainstream ikut menghimpun dana lewat yayasan. Dilansir dari detik.com, kontroversi seputar buku membongkar Gurita Cikeas di balik skandal Bank Senturi tidak terlepas dari catatan penulisnya George Adi Condro yang mengkritisi yayasan-yayasan di sekitar SBY. Ada dugaan aliran dana yang tidak jelas mengalir kepada yayasan tersebut sehingga perlu dilakukan audit independen. Maksud saya soal yayasan itu adalah semua yayasan yang berafiliasi kepada SBY dan Ani Yudhoyono harus diaudit independen karena ada kemungkinan dana BUMN mengalir ke sana, kata George saat dihubungi lewat telepon. Dugaan George bukannya tak berdasar. Dalam struktur kepengurusan beberapa yayasan terdapat sejumlah nama yang pernah dan masih aktif di lingkungan BUMN. Selain itu, sokongan dana dari pengusaha hitam juga sempat dikabarkan masuk ke salah satu yayasan.